Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dina Yulianti, dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Bersama rekan saya, Dr. Desi Silviasari, kami akan mendampingi Anda selama semester ini dalam mata kuliah Dinamika Sistem bagi Hubungan Internasional. Kami sudah menyiapkan sejumlah video ajar dan merekomendasikan buku-buku serta link-link ke materi pengayaan yang banyak tersedia di internet. Pertama, mari kita singgung dulu sedikit apa itu dinamika sistem. Dinamika sistem itu dirancang untuk membantu kita mempelajari tentang struktur dan dinamika sistem yang kompleks, merancang kebijakan yang berpengaruh tinggi untuk perbaikan yang berkelanjutan, dan mengkatalisasi keberhasilan implementasi dan perubahan. Ini dari Sterman, seorang pakar dinamika sistem dari Amerika Serikat. Nah, supaya kita bisa membuat pemodelan dinamika sistem, fondasi yang harus kita miliki dan kuasai adalah berpikir sistem atau systems thinking. Karena itu, di setengah semester pertama, kita akan mendalami dulu apa itu berpikir sistem atau systems thinking ini. Lalu, di setengah semester kedua, barulah kita belajar membuat pemodelan dinamika sistem. Dalam satu semester ini, tugas-tugas yang diberikan kepada Anda ada 4 jenis. Pertama, membuat causal loop diagram. Kedua, membuat stock and flow diagram. Dan ketiga, membuat pemodelan dinamika sistem. Dan yang terakhir, membuat artikel jurnal yang mengimplementasikan berpikir sistem dan dinamika sistem ini. Yang jelas, mata kuliah ini memang sangat membutuhkan keaktifan dan ketekunan Anda, para mahasiswa, karena sebenarnya materinya itu tidak terlalu banyak, tapi harus dilatih dan dipraktekkan, supaya Anda bisa menguasainya. Berikut ini ada beberapa buku yang saya sarankan untuk Anda. Ada beberapa buku berbahasa Indonesia. Yang pertama ditulis oleh Sarasi, Yulianti, dan Faras, baru terbit tahun 2021 ini. Judulnya Pengantar Berpikir Sistem dan Dinamika Sistem. Ini berupa e-book. Nah, buku ini menjelaskan dengan sederhana apa itu berpikir sistem, apa itu dinamika sistem, dan bagaimana cara membuat pemodelan dinamika sistem. Saya sangat merekomendasikan Anda membaca buku ini sampai tuntas karena memang dibuat sesederhana mungkin supaya mudah dipahami oleh para penstudi yang tingkatannya masih pemula. Kemudian buku kedua ditulis oleh ahli dinamika sistem di Indonesia dari ITB, yaitu Pak Teten Afianto, dan buku ketiga ditulis oleh Pak Edi Prahasta. Ada juga sumber-sumber yang berbahasa Inggris, misalnya yang pertama dari Meadows tahun 2008. Donella Meadows ini salah satu pakar sistem dinamik di dunia ya, lahir tahun 41 dan sudah meninggal tahun 2001. Bukunya ini mudah dicerna karena menggunakan bahasa yang sederhana dan seolah-olah itu sedang ngobrol dengan pembaca. Ya, penting untuk Anda baca ya. Kemudian ada paper singkat yang ditulis oleh Kim, judulnya Introduction to Systems Thinking. Nah, ini juga sederhana penjelasannya. Lalu ini ada buku yang legendaris ya, sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia termasuk bahasa Indonesia, karya Peter Senge. Sebenarnya ini buku manajemen, membahas cara-cara untuk memperbaiki organisasi atau perusahaan. Tapi seperti di judulnya Fifth Discipline, disiplin kelima, nah ini bagian yang kita butuhkan untuk mata kuliah ini. Disiplin kelima inilah yang membuat Senge menjadi sangat terkenal, yaitu system thinking atau berpikir sistem. Berpikir sistem ini adalah dasar dari dinamika sistem dan dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang studi termasuk studi hubungan internasional. Saya sudah menyiapkan sebuah video yang isinya adalah sebagian dari kuliah umum Peter Senge ini. Sangat menarik untuk disimak agar kita bisa menangkap esensi dari berpikir sistem ini dan semoga juga terinspirasi. Videonya ada di modul pertemuan kedua. Lalu ada paper dari Binder dan kawan-kawan, isinya itu petunjuk atau langkah-langkah untuk membuat model dinamika sistem yang menurut saya juga penjelasannya mudah dipahami. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, juga selain nanti ada link-link atau e-book yang kami rekomendasikan juga di LMS, Anda perlu aktif mencari sendiri sumber-sumber lain. Di internet
tersedia sangat banyak materi tentang sistem thinking dan sistem dynamics ini ya. Silahkan dicari. Dan mengapa perlu dicari? Karena kadang-kadang kita itu cocok-cocokan juga dalam belajar. Kadang-kadang saya sendiri misalnya, saya cocok baca buku karya si A, baca langsung paham gitu. Atau misalnya nonton penjelasan dari dosen B di YouTube, mudah sekali pahamnya. Tapi saat membaca buku karya si C, susah gitu pahamnya. Nah, padahal yang dibahas itu topik yang sama. Kenapa seperti itu ya? Karena masing-masing orang kan berbeda cara penjelasannya. Dan kita juga berbeda-beda cara kemampuan kita dalam memahami. Untuk itulah Anda harus aktif mencari penjelasan yang paling mudah Anda pahami agar mampu menguasai berpikir sistem dan dinamika sistem ini. Tugas Anda berikutnya adalah menyimak 3 video yang sudah saya siapkan, yaitu pengantar, apa itu dinamika sistem, yang kedua filosofi di balik berpikir sistem yang ada kutipan dari Peter Senge ini, dan yang ketiga mengapa perlu berpikir sistem dan apa beda berpikir sistem dan dinamika sistem ini dengan sistem theories of IR ya. Saya harap dalam pertemuan kita pekan depan Anda sudah menonton 3 video ajar itu dan juga sudah membaca beberapa buku atau artikel yang tadi saya sebutkan, sehingga di pertemuan mendatang kita lebih banyak berdiskusi karena Anda sudah punya bekal saat masuk ke kelas. Ya, sekian, semoga semester ini berjalan menyenangkan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.